keputusan wasit Shen Yinhao rugikan timnas Indonesia U23. Di media sosial, warganet atau netizens heboh menyoroti kepemimpinan wasit Shen Yinhao yang dianggap banyak merugikan timnas Indonesia U23. Berikut 4 keputusan wasit yang disorot netizen. Setelah turun minum, Muhammad Ferrari mencetak gol memanfaatkan kemelut di depan gawang Uzbekistan U23. Namun, gol tersebut dianulir oleh wasit Shen Yinhao yang menganggap Sananta lebih dulu berdiri dalam posisi offside. Indonesia gagal membuka keunggulan. 2 tak memberi penalti usai Witan Sulaiman dijatuhkan. Netizen di media sosial benar-benar menyoroti kinerja wasit Shen Yinhao yang dianggap tidak netral. Sang pengadil lapangan rupanya sudah disorot warganet sejak babak pertama di mana dia tidak memberi hadiah penalti saat Witan Sulaiman dijatuhkan di kotak terlarang. Warganet pun bereaksi di media sosial dengan memberi hujatan kepada wasit Shen Yinhao. Kebanyakan dari mereka tidak puas dengan keputusannya usai dirinya dihujat habis-habisan netizen tanah air. Shen Yinhao langsung memberikan pengakuannya lewat unggahan story akun Instagramnya. Dia meminta maaf kepada supporter timnas Indonesia. "Maafkan aku kawan. Aku sedang menjalankan tugasku sebaik mungkin, sementara kamu minta maaf pada saudaraku. Tolong jangan membenci keluargaku juga. Aku hanya melakukan yang terbaik yang aku bisa," ujar Shen Yinhao. Selain itu, wasit juga memberi kartu kuning kepada Shin Tae-yong yang berdiri di pinggir lapangan. Serangkaian keputusan tersebut dianggap merugikan timnas Indonesia U23. 4 kartu merah Rizky Ridho. Puncaknya, wasit Shen Yinhao mengusir kapten timnas Indonesia U23 Rizky Ridho dengan kartu merah di menit ke-86. Rizky Ridho dianggap melakukan pelanggaran serius dengan menendang kemaluan kapten Uzbekistan Abdurauf Buriev. Padahal, dalam tayangan lambat Rizky Ridho terlihat menyapu bola. Indonesia ditekuk Uzbekistan 0-2 di semifinal Piala Asia U23 2024. Beberapa keputusan kontroversial wasit dianggap merugikan Garuda Muda. Indonesia versus Uzbekistan digelar di Abdullah bin Khalifa Stadium, Doha, Qatar, Senin, 29 April 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Rizky Ridho dan kawan-kawan kalah 0-1, juga menelan kartu merah di laga itu. Sejak babak pertama, Indonesia memang digempur Uzbekistan. Namun, tim merah putih bukannya tanpa perlawanan. Di menit ke-23, Abdufohid Enematov sempat melanggar Witan Sulaiman di tepi kotak penalti. VAR kemudian mengecek pelanggaran itu, dan rupanya bukan di area kotak penalti. Namun, wasit juga rupanya tidak memberi hadiah free kick buat Indonesia, melainkan memutuskan drop ball. Pelanggaran Witan akhirnya gagal dimanfaatkan jadi bola mati buat Indonesia. Kemudian, gol sempat didapat Indonesia di menit ke-61. Muhammad Ferrari sempat membobol gawang Uzbekistan, namun dianulir karena dianggap ada offside dalam prosesnya. Gol bermula saat crossing Pratama Arhan menyambut Ramadan Sananta. Striker Indonesia itu kemudian duel dan menyodorkan bola ke arah Ferrari, sebelum diteruskan menjadi gol oleh bek Indonesia. Sekilas Sananta belum offside saat bola dilepaskan Arhan. VAR kemudian mengeceknya, dan memutuskan gol dibatalkan karena Sananta dinilai offside. Kontroversi terjadi saat wasit VAR Sivarkorn Peu Udom asal Thailand dianggap kurang tepat menghentikan tayangan ulang, sehingga sudut kamera memperlihatkan Sananta dalam posisi offside. Dan terakhir adalah pelanggaran Rizky Ridho yang berbuah kartu merah. Di menit ke-84, Indonesia harus kehilangan sang kapten karena dianggap melanggar keras Jasurbek Jaloliddinov. Ridho bisa lebih dulu menyapu bola yang dikejar Jaloliddinov, namun kakinya kemudian menghantam paha pemain Uzbekistan. Situasi cepat membuat tubrukan sulit dicegah. VAR kemudian mengecek untuk potensi kartu merah. Kamera memperlihatkan bola memang bisa ditendang lebih dulu, namun hasilnya Ridho malah kena kartu merah. Pemain protes keras, namun keputusan wasit Shen Yinhao asal Cina tetap tak berubah. Akibat pelanggaran itu,
Uzbekistan kemudian mendapat gol keduanya. Bola mati itu bisa dimanfaatkan lawan untuk membangun serangan berujung gol ke gawang Garuda Muda. Kekalahan ini membuat Indonesia tinggal berjuang di perebutan tempat ketiga untuk lolos ke Olimpiade 2024 Paris. Timnas U23 Indonesia kalah dari Uzbekistan, Exco PSSI singgung wasit VAR asal Thailand Sivakorn Peu-udom. Exco PSSI, Arya Sinulinga menyinggung wasit VAR dalam laga ini yakni Sivakorn Peu-udom. Wasit VAR dari Thailand sama dengan waktu melawan Qatar, tulisnya. Kebetulan dalam dua laga yang wasit VAR-nya adalah Sivakorn Peu-udom, Indonesia selalu dirugikan. Pada laga semifinal, Sivakorn Peu-udom bertanggung jawab atas pengecekan VAR untuk dua momen, dianulirnya gol Muhammad Ferrari, dan kartu merah Rizky Ridho. Dalam laga pertama melawan Qatar, Sivakorn Peu-udom juga bertanggung jawab atas kartu kuning kedua Ivar Jenner. Tidak hanya itu, wasit VAR asal Thailand itu juga menuai kontroversi saat memimpin pertandingan antara Yordania dan Qatar di turnamen yang sama. Keputusannya menjadi sorotan karena mengesahkan gol kemenangan Qatar U23 yang diprotes oleh pemain Yordania U23 karena diduga terjadi pelanggaran sebelum gol tersebut tercipta. Kata-kata Shin Tae-yong usai Indonesia kalah dari Uzbekistan. Pelatih Timnas Indonesia U23 Shin Tae-yong menyebut anak-anak asuhannya sedikit gugup sebelum memulai pertandingan semifinal Piala Asia U23 melawan Uzbekistan, Senin 29 April di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Qatar. Garuda Muda pun mesti rela gagal tampil di partai puncak, usai kalah 0-2 dari Uzbekistan. Dua gol yang disarankan Uzbekistan lahir dari Husain Norcaev pada menit ke-68 dan gol bunuh diri Pratama Arhan pada menit ke-86. Pertama-tama saya mengapresiasi usaha bagus dari tim kami. Saya pikir Uzbekistan bermain dengan baik. Ada sesuatu yang saya merasa sedikit menyayangkan, tapi saya tidak mau menyebutkannya di sini, kata Shin Tae-yong dalam konferensi pers setelah pertandingan Timnas Indonesia U23 versus Uzbekistan, Senin 29 April. Kekalahan dari Uzbekistan belum mengubur mimpi Timnas Indonesia U23 untuk bermain di Olimpiade 2024 di Paris, Perancis. Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan akan memainkan partai perebutan tempat ketiga di Piala Asia U23 melawan Irak, di mana pemenang laga itu bisa langsung menggenggam tiket lolos ke Olimpiade 2024. Uzbekistan memang masih lebih kuat. Selamat untuk tim Uzbekistan. Kami masih memiliki kesempatan untuk bermain di Olimpiade, jadi kami harus memiliki persiapan yang baik untuk bisa lolos ke Olimpiade, tutur pelatih asal Korea Selatan ini. Shin Tae-yong juga mengungkapkan kondisi anak-anak asuhannya sebelum melakoni pertandingan melawan Uzbekistan. Menurut dia, para pemain Timnas Indonesia U23 merasa sedikit gugup jelang laga semifinal tadi. Saya pikir sebelum memulai pertandingan, kami merasa sedikit gugup. Mungkin ini mempengaruhi tim sehingga kami tidak bisa bermain sebaik biasanya, ujarnya. Pertandingan perebutan tempat ketiga Piala Asia U23 melawan Irak akan berlangsung pada Kamis 2 Mei pukul 22.30 WIB di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha.